Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam majelis kita ini, majelis yang kita harapkan banyak kebaikan di dalamnya. Yang mana ketika kita bermajelis di dalam majelis seperti ini, kita belajar tentang ilmu bahasa Arab. Ilmu yang di dalamnya kita bisa memahami agama kita. Karena agama kita bersumber dari kitab suci yang berbahasa Arab, demikian juga diajarkan oleh Nabi yang berbahasa Arab, dan disampaikan para ulama kepada kita juga dengan bahasa Arab. Nah, maka untuk itu, supaya kita bisa memahami agama kita dengan baik, maka tidak bisa tidak kita harus mempelajari tentang ilmunya, yaitu ilmu bahasa Arab tersebut. Sehingga kalau kita faham dengan ilmu bahasa Arab ini, kita menjadi faham agama kita, maka di sanalah kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, ya maka Allah akan menjadikan dia faham terhadap agama ini. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menata niat hati kita supaya Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memberikan keberkahan kepada kita dalam majelis kita ini. Baik. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ya pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran ketujuh, dan kita sudah selesai sampai latihan yang keempat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang kelima. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 50 ya, halaman 50. Baik, kalau sudah dibuka bukunya, kita baca perintah dari mu'alif ya, latihan kelima yang paling atas. Mu'alif menyatakan di sana amama kulli jumlatin ya fima yali sighotani lil fi'l. Di depan masing-masing dari kalimat berikut ini, di sana ada dua bentuk atau dua model kata kerja. Ikhtar as-sighata as-sahihata. Pilih ya satu bentuk ya yang benar. Wa akmil biha, dan sempurnakan dengan satu bentuk yang benar itu al-jumlata, yaitu kalimat. Nah, di sana coba kita lihat ya latihannya. Di setiap soal di situ ada pertanyaan yang diisi dengan ada titik-titiknya atau tempat kosongnya. Lalu kemudian di akhir dalam tanda kurung ya itu ada dua pilihan ya, pilihan dari kata kerjanya. Nah, silakan sekarang dipilih yang yang pas dari dua itu, pilih salah satu untuk dipasang di titik atau tempat kosong tersebut. Misalkan kita ambil contoh yang pertama ya. Di sana ada contoh A titik-titik ya, kok Al-Qur'ana al-yauma ya abnai. Ya. Maka pilihannya ada qara'tum dan qara'tunna. Nah, bedanya apa? Bedanya sudah kita jelaskan pada latihan sebelumnya ya. Kalau qara'tum yaitu dari domir antum, yaitu kalian laki-laki. Ya, kalian orang kedua ya, banyak laki-laki, 3 atau lebih ya, dan untuk laki-laki. Adapun untuk qara'tunna itu juga maknanya kalian, tapi untuk perempuan. Jadi kalian para perempuan. Nah, silakan dilihat dalam kalimat soalnya itu. Nah, kira-kira nanti kalimatnya di situ apakah ini untuk laki-laki ataukah untuk perempuan. Nah, jika untuk laki-laki pilih yang akhirnya tum. Kalau untuk yang perempuan pilih yang akhirnya tunna. Ya. Baik, nah silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai kita cocokkan jawabannya. Baik, sambil mengerjakan silahkan di pause videonya dan silahkan dikerjakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya, ayo mari kita cocokkan jawabannya. Yang pertama soalnya ya, makanil farag al-Qur'ana al-yauma ya abnai. Artinya apakah ya? Apakah kalau kata kerja di sana ada
qara'tum dan qara'tun artinya sama ya. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an, itu Al-Qur'an, al-yauma pada hari ini, ya abna'i wahai putra-putraku. Nah, jelasnya dari pertanyaan bahwasanya di sana kalimatnya ditujukan kepada putra-putra. Ya, maka putra ini kalau domirnya adalah antum, sehingga digabungkan dalam fiil menjadi yang berakhiran tum. Yaitu apa jawabannya? Qara'tum. Nah, sahih ya, qara'tum. Jadi jawabannya adalah aqra'tum al-Qur'ana al-yauma ya abna'i. Apakah kalian telah membaca Al-Quran pada hari ini wahai putra-putraku. Baik, soal yang kedua. Mata makanil farag min Makkata ya ikhwani. Mata itu kapan ya, kapan. Kalau kata kerjanya di sana ada rojaktum dan rojaktun. Nah, artinya sama ya, kalian kembali, kalian pulang ya. Kapan kalian pulang dari Mekah, wahai saudara-saudaraku. Nah, ikhwani itu saudara laki-laki. Nah, berarti jelas di sana, berarti ini fiilnya ya yang untuk laki-laki. Mana? Yaitu rojaktum ya. Jadi mata rojaktum min Makkata ya ikhwani. Kapan kalian pulang dari Mekah, wahai saudara-saudaraku. Taib. Yang nomor 3, soal nomor 3. Nukta ya, wujuhakunna bisobuni. Ya, di sana pilihannya ghosaltum dan ghosaltunna. Baik. Apa artinya? Apakah ya titik-titik wujuhakunna, wajah kalian para wanita. Ya, di sini kunna ini adalah domir atau kata ganti untuk antunna ya, kata ganti atau apa namanya kalian para wanita. Kalau untuk laki-laki berarti wujuhakum ya. Untuk perempuan wujuhakunna ya, wajah kalian. Nah, bisobuni dengan sabun. Maka jelas ya, ketika sudah ada wujuhakunna berarti untuk perempuan. Maka di sana kata kerjanya juga harus dengan perempuan, yaitu yang mana? Ghosaltunna ya. Aghosaltunna ya, aghosaltunna wujuhakunna bisobuni ya. Sehingga maknanya apakah ya kalian wahai para wanita telah membasuh wajah-wajah kalian para wanita bisobun dengan sabun. Baik, soal yang nomor 4. Soal nomor 4. Min ayyi idza'atin nukta al-akhbaro ya banati. Pilihan jawabannya sami'tum dan sami'tunna. Artinya kalian dengar. Nah, tadi arti pertanyaannya min ayyi idza'atin, dari radio manakah? Ya, dari radio manakah kalian mendengar al-akhbar, berita-berita ya banati, wahai putri-putriku. Nah, berarti putri-putriku. Nah, kalau sini sudah putri, berarti di sini kata kerjanya juga ditujukan untuk perempuan. Berarti yang mana? Sami'tum wa sami'tunna? Ya, jelas sami'tunna. Jadi lengkapnya min ayyi idza'atin sami'tunna al-akhbara ya banati. Baik, selanjutnya yang nomor 5. Min ayyi babin al-masjida ya ikhwani. Pilihannya ada dakhaltum dan dakhaltunna. Ya, artinya kalau dakhaltum dan dakhaltunna sama ya, kalian masuk. Ya. Jadi min ayyi babin, dari pintu manakah kalian masuk ke dalam masjid ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Berarti di sini laki-laki ya, saudara laki-laki. Nah, baik, berarti kalau di sana ya ikhwani saudara-saudaraku, kata kerjanya juga disambungkan dengan yang laki-laki. Berarti dakhaltum ya, bukan kalau dakhaltumna untuk perempuan. Sehingga lengkapnya min ayyi babin dakhaltum al masjida ya ikhwani. Terakhir yang nomor 6 ya, nomor 6. 5 ya, 5. Nukta an-nawafidha
ya banati. 5. Ya. Mengapa ya? Mengapa? 5 itu mengapa untuk apa ya? Nukta-nukta titik ya. An-nawafida jendela ya banati wahai putriku. Ya, pilihannya ada fathah tum dan fathah tuna. Ya, kalian buka ya. Maka di sana ketika ada ya banati wahai putri-putriku, ya jelas ini ditujukan kepada perempuan. Maka apa namanya? Kata kerjanya juga yang untuk perempuan yaitu fathah tunna. Sehingga di sana jawabannya adalah atau lengkapnya pertanyaannya 5 fathah tunna an-nawafidha ya banati. Mengapa? Untuk apa kalian membuka jendela wahai putriku. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu latihan yang kelima. Sudah selesai ya, kita membedakan mana kata kerja yang untuk perempuan dan kata kerja untuk laki-laki. Baik, selanjutnya untuk latihan yang keenam, ya latihan yang keenam di sana perintah dari mu'allif adalah ta'ammal al-amthilata, ya renungkan contoh-contoh berikut ini ya. Thumma adkhil kana, kemudian masukkan kata kana alal jumal atiyah pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, kita lihat dulu contohnya ya. Contoh yang pertama, al-mudarrisu fil fasli, ya Pak Guru di kelas. Nah, lalu kemudian tambahkan menjadi kanal mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqaiq. Adalah Pak Guru ada di kelas sebelum 5 menit yang lalu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, at-tullabu fil maktabati. Ya, para siswa ada di maktabah. Lalu tambahkan kana menjadi kana at-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'ah. Ya, adalah para siswa itu ada di perpustakaan sebelum setengah jam. Berarti setengah jam yang lalu. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ummi fil madbakh, ya ibuku ada di dapur. Ditambahkan kana menjadi kanat ya, kanat ummi fil madbakhi qabla qalil. Ya adalah ibuku ada di dapur ya sebelum sebentar ya. Berarti baru saja ya, baru saja. Kanat ummi fil madbakhi qabla qalil. Qabla qalil itu biasanya baru saja ya, sebelum sebentar. Nah. Baik. Coba dari 3 contoh ini, apa yang bisa kita ambil dari kata kana ini? Nah, yang pertama, kata kana ini kan dia termasuk fi'il nakis ya, fi'il nakis ya, sehingga di sana dia memiliki apa namanya kedudukan sendiri ya, bahwasanya kana itu dia bisa menjadikan mubtada itu menjadi apa namanya marfu dan khobarnya itu menjadi mansub ya. Nah, tapi di sini yang digunakan kata kana di sini menunjukkan kepada kata dia fi'il madi ya, fi'il madi tapi nakis ya, fi'il madi tapi nakis, sehingga maknanya itu kadang ya bisa bermakna adalah atau jadilah seperti itu. Nah, sehingga untuk memastikan bahwasanya ini sudah terjadi di waktu yang lampau. Dan sehingga sana kemudian di akhir keterangan kalimat ditambahkan dengan keterangan waktunya, yaitu misalkan qabla khamsi daqaiq, sebelum 5 menit, berarti maksudnya 5 menit yang lalu ya, atau qabla nisfu sa'ah, atau setengah jam yang lalu, atau qabla qalil, yaitu baru saja ya, baru saja. Nah, ini adalah fungsi kana. Jadi kana dalam bentuk fi'il madinya seperti itu, yang menegaskan bahwasanya kejadian ini sudah berlalu. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil juga pelajaran di sini, bahwasanya kana ini ya dia kan fi'il ya, maka dia juga mengikuti fa'ilnya dari segi dari segi jenisnya ya, dari segi jenisnya. Kalau jenisnya laki-laki maka kananya juga laki-laki. Kalau jenisnya perempuan, kananya berubah menjadi perempuan, jadi ditambah dengan taknis ya. Jadi kana itu untuk laki-laki, kanat itu untuk perempuan. Jadi di situ ada al-mudarisu, kana al-mudarisu,
kana at-tulabu, karena itu laki-laki maka dipakai kana. Nah, kemudian untuk perempuan, ummi kan perempuan, maka digunakan kanat ditambah dengan tak ta'nis di situ, kanat ya. Nah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil di sini bahwasanya dari segi jumlahnya karena tidak terpengaruh dengan fa'ilnya ya, karena jumlah fi'ilnya kan seperti itu. Meskipun fa'ilnya pelakunya itu jamak, kananya tetap tunggal ya. Jadi kana mudaris satu orang. Kananya juga satu orang ya fi'ilnya. Nah, kemudian kalau kana atulabu banyak jamak, bentuknya jamak karena bentuk tunggalnya tolibun, tapi kananya tetap tidak berubah, bukan menjadi kanu tapi tetap kana. Nah, jadi kana atulabu. Jadi itu mungkin beberapa faedah yang bisa kita renungkan dari penggunaan kana di dalam latihan ini ya, di dalam latihan yang ke-6 ini. Maka untuk selanjutnya setelah bisa difahami dengan penggunaan kana seperti itu ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu latihan yang ke-6 ini nomor 1 sampai 5, dan insya Allah nanti kita cocokkan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk para pemirsa sekalian. Dan kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca doa untuk majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.